Sampurasun, senang dan berbahagia sekali dapat berjumpa dengan saudara sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Ridwan Iskandar. Mari kita lanjutkan tutorial aktivitas pengendalian biaya bahan baku minuman dengan topik penggunaan peralatan dan perlengkapan dalam menghitung 1. Standar portion size atau takaran porsi standar. Yang kedua, inventory bahan yang akan digunakan. Dalam menghitung standar portion size, peralatan dan perlengkapan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jigger. Banyak sekali contoh-contoh model-model daripada jigger. Tampak pada gambar berikut ini. Dalam penggunaannya, jigger yang saya pegang kali ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah untuk mengukur ukuran 1 onsis atau 30 mili. Sedangkan bagian keduanya adalah 2 onsis atau sama dengan 60 mili. Selanjutnya, alat kedua yang akan kita gunakan untuk mengukur standar portion size adalah measuring glass atau gelas ukur. Tampak pada gambar berikut ini. Penggunaan gelas sebagai standar portion size. Sebagai contoh, saya punya champagne glass. Ini bisa untuk champagne sebanyak 100 ml. Yang kedua, saya punya brandy snifter. Ini bisa digunakan untuk 200 ml. Yang ketiga, saya punya sour glass. Ini bisa untuk 75 ml. Selanjutnya, saya punya cocktail glass. Cocktail glass ini bisa untuk 120 ml. Kemudian saya punya shooter atau straight glass. Yang ini adalah untuk 60 ml. Yang ini untuk 30 ml atau double shoot, single shoot. Selanjutnya saya punya gelas bir. Ini bisa untuk 300 ml. Dan yang ini adalah 200 ml. Dan yang terakhir adalah gelas Pilsner glass untuk bir, ini untuk penggunaan 200 ml. Selanjutnya, selain kita bisa menggunakan alat ukur yaitu jigger dan glass untuk menentukan standar portion size, kita pun bisa memperhatikan botol bahan baku yang kita gunakan, berapakah jumlah kuantiti yang tertulis di dalam tulisan kemasan botol tersebut. Contohnya, kita punya Gordon Dry Gin, ini ada 750 ml sama dengan 25 onsis. Atau saya punya Cointreau ini adalah 700 ml sama dengan 23 onsis. Atau kita bisa gunakan juga kemasan kaleng, yaitu yang tertulis pada kemasan kaleng ini adalah 330 ml atau sama dengan 11 onsis. Setelah kita membahas standar portion size, kita akan melakukan inventory bahan baku minuman dengan membandingkan antara data administrasi dengan bukti fisik yang ada di bar. Ada dua alat yang digunakan dalam melakukan inventory tersebut. Yang pertama adalah menggunakan penggaris ukur. Yang kedua, menggunakan timbangan. Keduanya memiliki akurasi ketepatan hampir 95%, sehingga dapat digunakan dalam melakukan inventory. Namun, kelemahan dalam penggunaan penggaris ukur adalah menghitung kepada botol atau kaleng yang tidak dapat diterawang atau dilihat seperti Malibu. Karena bahannya, botolnya terbuat dari keramik, sehingga kita sulit untuk mengukur berapakah bahan baku yang tersisa di dalam botol tersebut. Selain kita menggunakan penggaris ukur untuk melakukan inventory, metode selanjutnya adalah menggunakan timbangan dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita akan menimbang berapakah berat botol berisi masih dalam keadaan utuh. Kemudian yang kedua, kita akan timbang botol ini kosong
yang dimana isinya sudah terjual. Selisih antara berat botol isi dengan berat botol kosong adalah berat isi cairan yang terdapat pada botol tersebut. Dengan mengetahui selisih, tinggal membagi dengan standar portion size pada bahan baku minuman tersebut. Untuk lebih memahaminya, bagaimana metode inventory menggunakan timbangan dapat disaksikan pada tutorial episode selanjutnya. Demikianlah tutorial pengendalian biaya bahan baku minuman, yaitu menggunakan peralatan dan perlengkapan dalam inventory bahan baku minuman kali ini. Silahkan berikan komentar dan saran. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial lainnya. Hatur nuhun.